fucking guards! Get down! Halo semuanya, bertemu lagi bersama saya yang kembali akan membahas alur cerita film secara singkat, padat, dan tentunya tanpa basa-basi. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul World of Man yang dirilis pada tahun 2021. Sekedar informasi, film ini mempunyai 3 alur plot yang berbeda, yang mana pada setiap plotnya akan menceritakan suatu kisah di sudut pandang lain yang nantinya akan terhubung dengan benang merah cerita. Penasaran dengan ceritanya? Daripada kebanyakan bacot, bagaimana kalau kita langsung saja ke TKP? Pada awal film ditampilkan sebuah truk lapis baja pengangkut uang yang berasal dari perusahaan jasa bernama Portico Security sedang melakukan pengantaran ke sebuah tempat. Namun sialnya tiba-tiba mereka dirampok oleh beberapa orang yang berpakaian seperti pekerja konstruksi. Atas hal tersebut, 2 orang penjaga dan juga seorang warga sipil akhirnya menjadi korban, di mana kejadian lengkap dari peristiwa tersebut nantinya akan kita ketahui pada plot berikutnya. Pada plot pertama ini, cerita akan berfokus pada perusahaan jasa pengantaran uang yang bernama Portico Security, di mana pada awal kisahnya, 5 bulan setelah insiden perampokan yang menimpa perusahaan ini, ditampilkan seorang pria yang sedang melamar kerja di tempat ini bernama Patrick Hill. Dalam wawancara bersama calon atasannya yang bernama Terry, Patrick diberitahu tentang risiko berat yang akan dijalani ketika bekerja di tempat ini, seperti rawan dengan aksi perampokan dan juga yang lainnya. Setelah itu, seorang pelatih di tempat ini bernama Bullet datang dan kemudian memberikan beberapa tes kepada Patrick, di mana dalam tes tersebut Patrick mendapatkan nilai yang tidak terlalu bagus, namun untungnya masih berada di atas rata-rata. Dia pun kemudian dinyatakan lulus dan diterima bekerja di tempat ini. Let's get you suited. Di hari pertama kerjanya, Patrick berkenalan dengan beberapa karyawan yang berada di sini, seperti Dana dan juga Deb. Selayaknya karyawan baru, Patrick sempat diremehkan oleh beberapa karyawan di tempat ini, terutama Deb yang nampak tak begitu menyukai Patrick. It's the Rockstar's first day. All right, lucky you got a soft drop. Singkat cerita, Patrick ditugaskan untuk bergabung dengan kelompoknya Bullet dan juga Deb, untuk menggantikan John yang dipindahkan ke kelompok yang lain. Pada misi pertama, mereka sukses mengambil uang tersebut di sebuah bank hingga membawanya kembali ke depot dengan begitu lancar. Meski dalam perjalanannya, Bullet sempat menakuti Patrick dengan kejadian perampokan yang telah menimpa temannya yang ditampilkan pada scene awal. Okay, Gamma, you clear. Saat jam istirahat, seorang pria bernama John yang posisinya dipindahkan karena kehadiran Patrick mendapat bulian dari teman-temannya yang menganggapnya bodoh karena posisinya yang kini telah digantikan oleh Patrick. Tak terima atas penghinaan tersebut, John kemudian berniat dan pergi untuk mengintimidasi Patrick yang sedang asik main biliar. Namun sayangnya Patrick yang begitu dingin tersebut hanya menanggapinya dengan begitu santuy. Setelah itu, misi kembali dilanjutkan dengan tujuan mengantar dan menjaga uang yang mereka bawa sebelumnya. Setelah tiba di tempat tujuan, kejadian yang tak diinginkan akhirnya terjadi. Dave dan Patrick yang menunggu Bullet di mobil mendapat panggilan yang ternyata berasal dari perampok yang kini telah menyandera Bullet. Terlihat, Dave begitu kacau hingga akhirnya berhasil ditenangkan oleh Patrick. Patrick menyuruh Dave untuk menyelamatkan Bullet dengan cara menuruti semua permintaan para perampok tersebut. Dan pada saat proses penyerahan uang dilakukan, Patrick pun langsung menunjukkan skill epicnya yang tentu saja membuat Bullet dan juga Dave hanya bisa tercengang. Dengan begitu santuy, Patrick berhasil menghabisi semua perampok itu dengan hanya seorang diri. Atas kejadian itu, Patrick yang awalnya diremehkan itu pun kini telah mulai disegani oleh rekan-rekan kerjanya. Bahkan, 2 orang anggota FBI yang datang untuk menanyai Patrick pun merasa terpercaya atas skill epic yang dilakukan Patrick, mengingat nilai skornya yang begitu rendah pada saat mengikuti tes ujian bersama Bullet. 2 orang anggota biro ini juga menanyakan tentang keterkaitan para perampok 5 bulan yang lalu dengan para perampok yang telah dihabisi Patrick. Namun, Patrick hanya mengatakan bahwa mereka sama sekali tak ada hubungannya. Setelah itu, Patrick sempat ingin dipindah tugaskan ke bagian administrasi oleh Terry. Namun, sang bos pemilik perusahaan jasa ini datang dan menginginkan agar Patrick tetap pada posisinya. Bahkan,
dia juga tak ragu-ragu untuk menaikkan jabatan Patrick. Di lain tempat, dua orang anggota FBI yang sebelumnya menanyai Patrick terlihat sedang berbicara dengan atasannya yang bernama King. Nah, dari sini sebuah fakta mengejutkan telah terungkap. Nampak jelas mereka bertiga ternyata mengenal Patrick. Ya, Patrick ternyata adalah seorang raja penjahat yang telah diincar FBI selama 25 tahun telah buron. Bingung atas apa yang dilakukan Patrick di perusahaan jasa tersebut, King kemudian menyuruh kedua anak buahnya tersebut untuk membiarkannya dulu. Setelah itu, Patrick kedatangan seorang rekannya yang memberinya sebuah file para karyawan Portico, foto keluarga Dana, dan juga sebuah laporan otopsi. Apa yang dilakukan Patrick dengan semua berkas tersebut? Ikuti terus ceritanya agar kalian bisa mendapatkan jawabannya. Lanjut, sosok Patrick ini begitu dihormati di tempat kerjanya. Terlebih lagi yang saat ini dia telah mendapatkan promosi kenaikan jabatan. 3 bulan kemudian, Patrick kembali melakukan pengantaran dengan Bullet. Dan kemudian malah dihadang oleh sekelompok perampok yang datang mencegat mereka. Dengan menggunakan gas air mata, para perampok tersebut memaksa Patrick dan juga Bullet untuk segera keluar. Namun anehnya, saat Patrick keluar dan memperlihatkan wajahnya, para perampok tersebut malah kabur seperti ketakutan. Setelah mereka balik, Terry yang mendengar hal tersebut tentu saja tak mempercayai apa yang diceritakan oleh Patrick. Bahkan, dia menganggap Patrick adalah psikopat. Namun, sang pemilik Portico malah tetap memuji Patrick. Tak hanya Terry, Bullet yang berbicara dengan Dave juga masih merasa tak percaya atas apa yang dilihatnya terhadap Patrick, yang bisa mengusir perampok tersebut tanpa harus menyentuhnya. Parahnya lagi, dia malah menganggap Patrick adalah sebuah roh kegelapan. Like he saw a dark spirit. Di tempat lain, Patrick yang kini menjadi pahlawan di tempat kerjanya, tidur bersama Dana, dan kemudian terlihat menginterogasi Dana seputar uang $125.000 yang Patrick temukan. Dana mengatakan bahwa uang tersebut adalah hasil curian yang akan dia jadikan sebagai uang pensiunannya nanti. Mendengar hal tersebut, Patrick kemudian mengancam Dana akan melakukan hal yang lebih kejam apabila dia mengetahui ada informasi lain yang disembunyikan Dana. Plot pertama pun akhirnya selesai. Got your contacts, understand each other? Nah, di plot kedua ini cerita akan berfokus pada Patrick sebelum dia bergabung dengan Portico Security, di mana semua rahasia yang terdapat pada plot pertama akan sedikit diungkapkan pada plot ini. Cerita berlangsung pada 5 bulan sebelumnya. Terlihat Patrick bersama anaknya yang bernama Doggy berencana untuk pergi keluar bersama. Namun, pada saat bersamaan, seorang pria yang menyebut Patrick sebagai bos menelpon untuk meminta bantuannya dalam melakukan pengintaian sebuah rute perjalanan yang dilakukan mobil pengantar uang milik perusahaan Portico yang nantinya akan berangkat. Tak ada pilihan, Patrick kemudian menyetujuinya. Dengan alih-alih ingin mencari makanan, dia meninggalkan anaknya di mobil sendirian dan kemudian segera pergi memulai misinya sembari menunggu makanan yang dipesannya. Mobil yang diintainya tersebut ternyata pergi ke arah kanan. Setelah melaporkan hal tersebut kepada bawahannya, tiba-tiba hal yang tak terduga terjadi. Mobil pengangkut uang tersebut dibajak oleh sekelompok perampok yang berpakaian seperti pekerja konstruksi. Lebih sialnya lagi, mereka juga menahan Doggy yang sedang nyantai di dalam mobilnya. Bila kalian ingat, kejadian ini merupakan kejadian yang muncul pada awal film. Patrick yang telah kembali baru menyadari bahwa anaknya sedang dalam bahaya, dan pada saat dia ingin menyelamatkannya, dia malah tertembak bersamaan dengan anaknya yang juga telah dieksekusi oleh salah satu perampok tersebut. Patrick pun hanya bisa pasrah tak berdaya sambil memandang wajah perampok yang telah mengeksekusi anaknya tersebut. 3 bulan kemudian, Patrick yang dirawat di rumah sakit akhirnya telah sadar dan mengetahui bahwa anak tersayangnya kini telah tiada. Tak hanya itu, kini dia juga telah ditinggalkan oleh istrinya yang menyalahkannya atas meninggalnya anak semata wayangan tersebut. Patrick kemudian pergi menemui seorang agen FBI yang muncul pada scene sebelumnya bernama King. Dari orang tersebut, Patrick mendapatkan banyak daftar buronan yang juga sedang diburu oleh FBI. Intinya, King memanfaatkan momen kemarahan Patrick yang sedang mencari pelaku pengeksekusi anaknya dengan cara memberikannya daftar para buronan FBI dengan tujuan agar dia tak bersusah payah bergerak. Setelah itu, adegan beralih pada sekelompok orang-orang yang dulunya melarikan diri saat ingin merampok Patrick pada plot pertama. Ternyata orang-orang ini adalah bawahannya Patrick yang merupakan raja dari segala kejahatan. Pantesan saja mereka lari karena mobil pengangkut yang ingin mereka bajak itu ternyata ditumpangi oleh sang bos. Mereka semua sengaja dikumpulkan Patrick dengan tujuan untuk menyuruh mereka semua mencari informasi tentang sekelompok orang yang telah mengeksekusi anaknya. Nah, pada scene ini nama asal dari Patrick Hill diungkapkan sebagai Mason Hargreaves. Namun, agar lebih mudah mengingatnya, maka saya akan tetap menyebutnya sebagai Patrick. Lanjut. Melalui daftar nama kriminal yang diberikan King, para anak buah Patrick ini berhasil mengeksekusi mereka satu persatu. Namun sayangnya mereka semua ternyata tidak memiliki informasi apapun tentang perampokan yang dicari Patrick tersebut, alias Jong.
Setelah itu, salah satu anak buah Patrick yang bernama Mike memberikan pendapatnya kepada Patrick tentang kejahatan yang menimpa Portico tersebut yang menurutnya adalah pekerjaan orang dalam. Mendengar hal tersebut, Patrick mulai berpikir dan kemudian memutuskan untuk pergi ke London, sementara waktu untuk menyernihkan pikirannya. Setelah itu, dia pergi menemui salah satu kontaknya yang bernama Kirsty. Di tempat inilah awal mula Patrick menyusun strateginya untuk bekerja di Portico Security, seperti membuat identitas palsu dengan nama Patrick Hills, paspor, dan juga yang lainnya. Selanjutnya, cerita pun terhubung pada beberapa scene yang sudah dimunculkan pada plot pertama. Seperti saat dia melamar kerja di Portico Security, berdiri di depan absen yang ternyata untuk memotret nama karyawan Portico dan juga mendapatkan semua berkas karyawan Portico dari Kirsty, dengan tujuan untuk mengetahui apakah orang dalam dari perusahaan ini juga terlibat dalam perampokan yang telah merenggut nyawa anaknya tersebut. Plot kedua pun akhirnya berakhir. Pada plot ini nantinya akan terbagi dua bagian, yang mana pada bagian pertamanya akan menceritakan tentang sekelompok veteran perang yang sedang gabut, yang masing-masing bernama Carlos, Sam, Brad, Tom, Jan, dan juga mantan komandan mereka yang bernama Jackson. Kegabutan yang mereka rasakan tak lain adalah masalah kerjaan, seperti gaji kecil yang mereka dapatkan, hingga sebagiannya lagi yang sedang terjebak dalam pengangguran. Untuk itu, kelompok ini pun kemudian memutuskan untuk melakukan sebuah perampokan dengan cara yang begitu ambisius dan juga terperinci, dengan mempertahankan gaya hidup yang sederhana bersama keluarga. Pada awal misinya, kelompok ini mengincar seorang pria kaya. Namun sialnya, uang yang mereka hasilkan tidak begitu banyak. Tak puas dengan hasil yang didapatkan, mereka semua kemudian memutuskan untuk merampok sebuah truk pengangkut uang milik Icon Security dengan menggunakan orang dalam dari perusahaan tersebut. Misi yang mereka kerjakan pun akhirnya berhasil. Keberhasilan yang mereka dapatkan pada misi sebelumnya ternyata tak membuat diri mereka puas. Pada saat perayaan ulang tahun sang komandan, mereka kembali merencanakan sebuah perampokan yang jauh lebih besar. Target mereka kali ini adalah Portico Security, dengan kembali menggunakan orang dalam yang nantinya akan kita ketahui siapa namanya. Misi pun akhirnya dimulai. Dalam aksinya mereka menyamar menjadi pekerja konstruksi. Pada saat menunggu laporan orang dalam, diperlihatkan kemunculan Patrick yang bersama anaknya, yang mana kita ketahui pada scene sebelumnya, Patrick juga sedang menjalankan misi pengintaian rute dari mobil pengangkut uang Portico. Dan saat mobil pengangkut uang tersebut keluar, para perampok ini pun akhirnya beraksi. Kejadian sebenarnya yang terjadi pada scene pertama pun akhirnya ditampilkan, seperti dua orang penjaga yang telah koit, dan juga meninggalnya Doggy yang tak lain adalah perbuatan dari Jan. Tak luput, Patrick yang mencoba menyelamatkan anaknya itu pun juga menjadi sasaran keganasan dari Jan. Lima bulan kemudian pasca kejadian tersebut, Jackson kembali mengumpulkan kelompoknya dan kemudian memberitahukan rencananya untuk melakukan sebuah perampokan yang jauh lebih besar dan yang terakhir dalam hidupnya, yang mana target yang dia incar kali ini bukanlah sebuah truk pengangkut uang lagi, melainkan semua uang yang berada di depot Portico Security yang dia kisahkan sebesar 100 juta dolar lebih. Di tempat lain, seperti yang kita ketahui pada plot sebelumnya pasca kematian anaknya, saat ini Patrick telah bergabung dengan Portico Security. Singkat cerita, setelah 8 minggu lamanya kelompok Jackson menyusun strategi, hari yang dinantikan pun akhirnya tiba, sekaligus mengakhiri dari plot ketiga bagian pertama. Nah, pada plot ketiga bagian akhir ini, cerita akan berfokus pada kelanjutan ending dari plot 1. Misi yang direncanakan Jackson akhirnya dimulai. Di tempat lain, Patrick mendapat tugas untuk melakukan pengantaran bersama Bullet. Pada saat pengantaran, Bullet mengungkapkan identitas aslinya yang merupakan orang dalam dari kelompok Jackson, dan meminta Patrick agar mau bekerja sama dengannya apabila dia tak ingin kehilangan nyawanya. Mendengar hal tersebut, Patrick tentu saja menyetujuinya, dikarenakan menyetujui tawaran Bullet menurutnya akan menuntunnya ke tempat para pengeksekusi anaknya. Setelah itu, Bullet membawa Patrick ke tempat pertemuannya bersama Jackson dan timnya. Setelah merekayasa dengan mematikan kamera yang terhubung ke depot, kelompok Jackson pun datang dan langsung melancarkan aksinya dengan menyusup masuk ke dalam mobil pengangkut uang yang akan membawa mereka bisa masuk ke dalam depot dengan begitu mudah.
Sesampainya di dalam, rencana pun dimulai. Dengan menggunakan kostum anti peluru, mereka semua langsung bergerak cepat dengan menahan semua para karyawan Vertigo yang melihatnya, seperti Terry, Deb, dan juga Patrick. Dengan menggunakan bulat si pengkhianat sebagai tameng, mereka bermaksud ingin menerobos masuk ke dalam gerbang yang menyimpan berangkas uang. Namun sayangnya, negosiasi gagal dan malah berakhir dengan kericuhan. Setelah mereka semua berhasil menghancurkan gerbang menuju berangkas dengan sebuah peledak. Dalam insiden ini, salah satu dari kelompok Jackson yang bernama Brad tertembak dan membuatnya sekarat. Setelah berhasil mengambil alih situasi, Kapten Jackson pun datang dengan sebuah mobil sub hitam dengan tujuan untuk mengangkut semua uang yang mereka rampok tersebut. Di tempat lain, tim SWAT yang dipanggil Dana dan Stuart yang bersembunyi di dalam mobil pengangkut akhirnya berangkat dan dikatakan akan tiba dalam 8 menit ke tempat ini. Mengetahui hal tersebut, Jackson pun memerintah kelompoknya agar bergerak cepat sebelum tim SWAT berdatangan. Namun malangnya, strategi yang mereka susun menjadi kacau setelah salah satu karyawan Vertigo yang bernama Sigley datang dan mencoba melakukan perlawanan, yang mana pada momen tersebut langsung digunakan Patrick untuk membalikan keadaan. Meskipun Sigley harus koit karena kenekatannya, Patrick malah berhasil menghabisi salah satu kelompok Jackson yang bernama Carlos, dan kemudian melepaskan Terry dan juga Deb yang terikat. What do you want us to do? What do you fucking like? Setelah itu, Patrick melakukan penyamaran dengan mengambil helm milik Carlos yang telah dia habisi, dan kemudian kembali berhasil mengeksekusi salah satu kelompok Jackson yang bernama Sam. Di tempat lain, Deb dan Terry yang bersembunyi kedatangan salah seorang kelompok Jackson yang bernama Tom, yang tiba-tiba langsung menembak Deb. Untungnya Patrick datang tepat waktu dan kemudian kembali berhasil menghabisi pria tersebut. Sementara di tempat lain, Jackson dan yang lainnya yang kesusahan karena mendapat perlawanan dari Dana dan Stuart mendapat bantuan dari Bullet yang telah menunjukkan pengkhianatannya dengan menghabisi kedua rekannya tersebut. Dan saat mereka ingin kabur, Patrick dan Deb datang dan kembali menghambat pelarian mereka, yang mana dalam scene ini Deb berhasil menghabisi Brad yang cedera. Namun sialnya, pada saat Patrick ingin menghentikan Jackson yang ingin kabur, Bullet tiba-tiba muncul dan kemudian langsung menyerang Patrick dengan begitu brutal. Tak hanya itu, dia juga menghabisi Deb yang tak menyadari tentang pengkhianatannya. Setelah itu, mereka bertiga pun bergegas untuk kabur, sambil diiringi oleh pandangan menyeramkan dari Patrick yang terkapar. Dalam pelariannya, mereka pergi menuju basement, sebuah gedung yang terhubung pada sebuah terowongan, yang letaknya tidak terdapat dalam sebuah peta. Pada saat mereka ingin mengalihkan hasil rampokannya tersebut ke mobil yang baru, sebuah pengkhianatan kembali terjadi. Jackson yang sekarat menyadari bahwa Jan akan berkhianat dan kemudian memutuskan untuk menghabisinya. Namun sialnya, aksinya diketahui oleh Jan, yang kemudian langsung membalik untuk menghabisinya. Things happen to men when they smell that much cash. Setelah itu, Jan dan Bullet kembali melanjutkan perjalanan kaburnya. Bullet yang mencurigai Jan tentang kematian Jackson yang tiba-tiba berniat untuk menghabisinya. Namun sialnya, Jan menyadari niat Bullet tersebut dan kemudian langsung mengeksekusi Bullet terlebih dahulu. Setelah itu, dia pun langsung kabur dengan membawa semua uang tersebut tanpa diketahui oleh pihak kepolisian yang kini telah kehilangan jejaknya. Beberapa hari kemudian, Jan yang kini berada di sebuah apartemen dikejutkan dengan bunyi sebuah telepon yang berada di kantong uang, yang ternyata sebelumnya telah ditanami alat pelacak oleh Patrick yang saat ini muncul tepat berada di belakangnya. Patrick memberi sebuah laporan otopsi Doggy kepada Jan, dan kemudian langsung menembaknya tepat di posisi yang sama pada saat Jan mengeksekusi Doggy. Setelah itu, Patrick menyerahkan semua uang hasil rampokannya tersebut kepada King dan kemudian pergi. Film pun akhirnya selesai, benar-benar ending yang begitu mengagumkan. Nah, bagaimana menurut kalian tentang film ini? Terima kasih saya ucapkan karena telah bersedia menonton alur singkat film yang saya sajikan. Dan seperti biasa, sampai jumpa lagi di pembahasan alur singkat film selanjutnya. Bye. Keep up the good work, soldier.